Baru sampai di restoran Dua Nyonya Jakarta, Abraham menyapa. Jadi Abraham menyapa kali ini akan membahas tentang ujian dan cobaan. Banyak tuh yang bilang kalau terjadi masalah ini tuh cobaan dari Tuhan. Atau dicobain iblis. Right. So the devil made you do it, did he? Persepsi ini harus diluruskan dengan masing-masing dari kita merenungkan firman. Nah, jadi cobaan itu timbul dari diri sendiri, yaitu manusia. Ayat firmannya ada di Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Pencobaan itu tidak datang dari Allah, melainkan dari keinginan manusia itu sendiri. Contohnya, anak sekolah yang malas saat ulangan, ia dapat nilai jelek. Terus ia bilang, wah ini cobaan dari Tuhan. Lah, padahal kan dia sendiri yang gak belajar. Nah, kalau ujian beda lagi dari cobaan. Ujian datangnya dari Tuhan. Dan ketika melakukan kebenaran firman, mereka dianiaya oleh dunia karena tidak mengikuti arus dunia. Contohnya, ketika seorang pelajar yang menjaga pergaulan dari yang buruk, ia akan dijauhi oleh teman-temannya. Ayatnya ada di 1 Petrus 4 ayat 12. Nah, gimana sih cara membedakan cobaan dan ujian? Itu caranya dengan kita menganalisa dulu hal yang ingin kita lakukan, apakah itu pilihan kita sendiri atau tuntunan Tuhan. Ayatnya ada di 1 Korintus 10 ayat 13 dan Roma 8 ayat 3. Pencobaan-pencobaan yang dialami manusia adalah pencobaan biasa karena semuanya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Nah, bukti nyata bahwa manusia bisa melalui pencobaan itu tadi, karena pencobaan kita cuma pencobaan biasa. Nah, ketika orang bertahan dalam pencobaan tetapi tidak jatuh, maka ia akan tahan uji dan sudah termasuk melaksanakan ujian Allah dengan benar. Artinya, dengan bertahan dari pencobaan, maka kita sedang diuji. Nah, jadi ujian itu hanya ada pada murid-murid Yesus, yaitu setiap orang yang ingin mengikuti Yesus. Untuk pencobaan ada pada semua orang, karena pasti cobaan ini ada karena keinginan manusia itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa bertahan dari cobaan? Adalah fokus kita harus tertuju pada Yesus, yaitu teladani Yesus. Ayatnya ada di Ibrani 12 ayat 2. Mata kita tertuju pada Yesus yang memimpin kita di dalam iman. Dan di Matius 11 ayat 28 serta Yakobus 1 ayat 3. Nah, tanda bahwa kita lulus ujiannya adalah saat kita berakhir hidupnya, apakah kita lulus atau tidak, masuk neraka atau tidak. Jadi itu nanti di akhirnya kita akan melihat kita masuk neraka atau masuk surga. And there is no remedial, firman yang menghakimi kita di akhir hidup. Nah, saat kita masih hiduplah waktu yang Tuhan berikan untuk kita terus memperbaiki diri dan terus melakukan kehendak Bapa. Sekian Abraham menyapa kali ini. Terus berjuang dalam firman. Shalom, Roh Kudus menyertai.